Halo Sobat 172, selamat datang di Perform Bematu, podcast edukasi treasurer, financial advisor dari Tanah Timur, Belu, Malaka, dan TTU. Bersama saya, Bang Rega. Nah, teman-teman, di hari ini saya sendiri karena Mas Kennya masih berhalangan hadir, masih belum bisa membersamain kita di episode kali ini. Nah, kira-kira nih Sobat 172, kita mau bahas apa nih? Mungkin untuk di sekarang ini kan kita di bulan Desember. Nah, biasanya di bulan Desember itu identik dengan Natal dan juga Tahun Baru. Tapi untuk di KPPN sendiri biasanya Desember itu identik dengan LLAT, langkah-langkah akhir tahun. Nah, mau tahu apa itu LLAT dan bagaimana mekanismenya? Langsung saja, ini dia narasumber kita, Mas Taufik Hidayat. Halo Mas Taufik. Halo Bang Regar. Bang Regar ya panggilnya? Atau yang lain? Bang Regar dong. Ya, halo, selamat sore semuanya. Selamat pagi ya. Selamat pagi teman-teman Perform Bematu. Saya Taufik Hidayat, Kepala Seksi dari Pencairan Dana dan Manajemen Satker di KPPN Atambua. Apa kabar Mas Taufik? Alhamdulillah luar biasa. Itu yang harus kita kasih tahu kan, selamat pagi dan luar biasa. Selamat pagi dan luar biasa. Gimana Mas Taufik ini? Kesibukannya di akhir-akhir tahun ini, mungkin kita sekalian ngobrol-ngobrol santai nih ya Mas. Cerita, ngomongin kesiapan dan juga persiapan Mas Taufik Hidayat dan juga tim di seksi PDMS dalam menghadapi LLAT di bulan Desember ini. Silakan Mas. Mungkin kalau LLAT hanya disebut bulan Desember kurang tepat ya. Karena memang kalau di kita LLAT ini kan sesuai peraturannya itu mulai dari bulan Oktober Mas Regar. Bang Regar ya, Bang Regar. Jadi emang mulai dari bulan Oktober. Jadi LLAT ini sebagai acuan, sebagai pedoman dari seluruh ya pelaksana anggaran yang menggunakan APBN ya, tentunya. Tidak hanya di KPPN nih yang lagi sibuk di akhir tahun, tapi juga KL atau satker vertikal, satuan kerja vertikal di tempat kita, itu harus memedomani dari LLAT ini. Jadi kayak misalkan Bang Regar mau mengajukan SPM, itu ada tanggal-tanggalnya, kapan sih paling lambatnya, dan itu yang harus dipedomani oleh seluruh satuan kerja ya, satuan kerja dan juga KPPN. Oke, tadi Mas Taufik udah bercerita sedikit ya, apa itu LLAT. Betul. Adalah langkah-langkah yang harus diambil oleh instansi vertikal dalam pelaksanaan anggarannya. Nah, sekarang ini kan kita di tanggal 3 Desember nih ya, Mas Taufik. Tanggal 3 Desember, kalau saya nggak salah itu adalah batas akhir dari pengajuan TUP ke KPPN. Nah, mungkin boleh disampaikan nih ke teman-teman di luar sana, tanggal-tanggal penting dalam 1-2 minggu berikutnya yang harus menjadi perhatian. Mungkin kalau untuk tanggal-tanggal sebenarnya sudah dari bulan Oktober, November ya, dan dimulai dari mungkin paling hektik kita dia ada di Desember ya. Karena kalau sebelum-sebelumnya mungkin hanya tanggal-tanggal tertentu untuk belanja kontraktual, tapi untuk bulan Desember ini kita mulai dari hari pertama tuh sudah di minggu pertama itu sudah ada tanggal untuk akhir tahun. Yang paling dekat itu di tanggal 3 ya, kalau teman-teman boleh tahu itu di tanggal 3 hari ini. Itu satuan kerja wajib menyampaikan, sebenarnya bukan wajib ya, tapi bagi satuan kerja yang ingin mengajukan TUP, tambahan uang persediaan, itu paling lambat diajukan ke KPPN tuh hari ini. Dan memang di hari ini, selain TUP juga ya, tidak hanya di hari ini, tapi dalam minggu ini pun nanti ada di tanggal 6. Di tanggal 6 tuh masih banyak juga. Tanggal 6 ada SPM Gaji Induk 2025, Januari 2025. Lalu juga ada pengajuan SPM GUP terakhir kali, sama SPM TUP-nya. Nah, di minggu depan juga tentunya masih ada tanggal-tanggal yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu ya, tapi nanti kita biasanya nanti dari KPPN kita akan menyampaikan ke teman-teman di Satker, oh ini tanggal-tanggalnya, dan itu yang akan harus dipedomani oleh satker-satker vertikal di KPPN Atambua. Oke, tadi kan Mas Taufik ini udah jelasin, udah nyampaikan kalau di tanggal 6 itu adalah batas akhir penyampaian
SPM untuk pembayaran gaji pegawai di tahun 2025, Januari 2025. Kemudian penyampaian SPM untuk GUP, bukan DUP ya, di hari Jumat. Oke. Kemudian gimana kalau misalnya kita ambil contoh belanja kontraktual. Misalkan ada satker dengan kontrak sampai dengan 19 atau 20 Desember, kemudian diperkirakan untuk penyelesaian tagihan kontraknya itu mengalami keterlambatan. Oke. Nah, bagaimana pandangan Mas Taufik ataupun pendapat Mas Taufik jika hal tersebut terjadi gitu? Iya, sebenarnya ini ya normal saja untuk suatu kontraktual. Mungkin belanja kontraktual ini adalah yang memang diatur dari bulan Oktober. Jadi dari bulan Oktober itu teman-teman satker yang punya belanja kontraktual itu sudah diatur tuh kapan mereka harus menyampaikan SPM kontraktualnya ataupun data kontrak maupun adendum kontrak. Nah, kayak misalkan yang paling dekat, misalkan yang di tanggal 6 pun itu juga ada salah satu SPM LS kontraktual atas 16 BAST, BAPP, BAKP gitu ya. Yang tertanggalnya dari 16 November sampai 30 November. Itu wajib disampaikan ke KPPN paling lambat di tanggal 6 Desember. Lalu kapan sih terakhir gitu kan? Kapan terakhir LLAT gitu kita terima KPPN terima SPM? Nah, kalau terakhir terima SPM sebenarnya di 23 Desember khusus ya kalau untuk sesuai ini ya. Ini untuk SPM reguler yang ada belanja kontraktual gitu kan. Nah, itu 23 Desember itu untuk kontrak yang berakhir sampai dengan tanggal 22 Desember. Lalu gimana nih teman-teman? Kayak misalkan ada satker KPPN gitu, misalkan ternyata sampai 22 Desember belum selesai gitu pekerjaannya. Nah, sebenarnya dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan itu juga sudah mengatur. Jadi sudah mengatur bagi teman-teman satker yang punya kontrak dan itu melebihi dari tanggal batas akhir penerimaan SPM di KPPN, itu ada yang namanya kita pakai mekanisme RPATA, yaitu rekening penampungan akhir tahun anggaran. Nah, di situ nanti satker diminta untuk kira-kira memperkirakan sisanya berapa sih gitu. Sisa-sisa yang memang belum selesai berapa gitu. Nah, sisanya belum selesai berapa itu nanti diajukan ke KPPN melalui mekanisme RPATA. Nanti di sini ada beberapa SPM yang harus diajukan gitu kan, dari mulai nanti ada juga dari mulai dia merencanakannya berapa itu melalui SPM, namanya SPM penampungan. Lalu nanti juga ada kalau misalnya dia sudah yakin sudah bisa direalisasikan dia pakai SPM pembayaran. Tapi ternyata ternyata sampai akhir ada yang nggak selesai nih mas, misalkan nggak selesai dari yang penampungan. Nah, itu nanti sisanya akan masuk ke SPM penisilan. Mungkin kalau teman-teman dulu yang sebelumnya ya, yang di KPPN sebelumnya tahunnya pakai mekanisme bank garansi. Nah, tahun ini sebenarnya bukan tahun ini aja, dari tahun 2023 Direktorat Jenderal Perbendaharaan khususnya itu sudah Kementerian Keuangan khususnya Direktorat Jenderal Perbendaharaan ya sudah mengakomodir kebutuhan ini melalui mekanisme RPATA. Berarti masih diberikan kesempatan gitu ya, ada semacam kemudahan melalui mekanisme RPATA ini ya mas? Ya, mungkin ada beberapa optimalisasi sih sebenarnya dari mungkin kalau misalkan sebelumnya kita harus ke bank melalui bank garansi gitu kan. Sekarang mekanismenya ada penampungan di kantor pusat, dibuatkan rekening khusus gitu yang memang menampung dari dana-dana dari satuan kerja terkait kontrak-kontrak yang belum selesai. Nah, nanti kalau sudah selesai itu bisa dilakukan pembayaran dan nanti akan dilakukan oleh kantor pusat. Tapi untuk RPATA sendiri tentunya ada term and condition-nya juga ya. Jadi ada misalkan RPATA harus berapa gitu, sisa pekerjaan harus sisa berapa banyak gitu. Terus terminnya sisa berapa itu nanti diatur lebih lanjut di TMK RPATA-nya. Oke nih teman-teman, tadi sudah disampaikan dari Mas Taufik apa itu LLAT, kemudian bagaimana mekanismenya secara komprehensif. Nah, silakan bagi teman-teman dicek kembali kontrak-kontraknya. Jadi apabila ada kontrak yang diperkirakan belum selesai sampai dengan tanggal 22 Desember, silakan teman-teman semua mengajukan SPM penampungan, atau kalau masih bingung, masih perlu bertanya-tanya, silakan datang aja ke KPPN Atang 2 di Jalan Diponegoro. Nah, oke Mas.
sebelum kita tutup nih podcast kita di episode keempat, mungkin Mas ada yang mau disampaikan ke para pengelola keuangan di luar sana, silakan. Apa ya? Mungkin bukan hanya pengelola keuangan ya, tapi juga untuk semua. Ya tidak hanya pengelola keuangan di Satker nih ya, tapi juga di pegawai-pegawai KPPN gitu kan. Di KPPN, Kanwil yang emang sedang menghadapi akhir tahun, semangat ya. Kita harus tetap semangat, tetap sehat, mental maupun fisik. Ya, jadi kita memang harus mempersiapkan diri menyelesaikan ini semua, kita pasti bisa. Dan teman-teman khususnya untuk di KPPN Atambua, teman-teman Satker, pesannya mungkin bisa lebih aktif aja di grup, bisa, karena kami juga akan menyampaikan pesan-pesan terkait LLAT ini secara tiap harinya melalui grup KPPN Atambua. Kalau memang Satker ada yang ngerasa belum gabung di grup WhatsApp KPPN Atambua, bisa langsung hubungi kami, bisa melalui Bang Regar, bisa juga dengan melalui CSO dengan Mbak Odet, atau dengan Mbak Alda, atau biasa dengan Mas Faris atau yang lainnya di sini. Mungkin itu aja, Mas. Oke, Mas Taufik. Mungkin tadi sudah konklusi, kami ucapkan terima kasih ya Mas Taufik sudah berkenan hadir menjadi narasumber di episode keempat Perform Bematu. Pesannya buat teman-teman semua di luar sana, tetap semangat. Ini sebentar banget, udah selesai? Udah dong, Ya. itu udah selesai. Kirain masih sejam lagi, padahal udah siap-siap loh. Oke, buat teman-teman semua di luar sana, tetap semangat menjalani LLAT di bulan Desember. Itu aja, sampai jumpa, bye-bye. Bye semuanya.